Tapi ini kita selama 1 jam akan mengupas perjalanan hidup seorang Erick Thohir. Apakah Anda siap? Mesti siap. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Namanya melambung tinggi dan menjadi perbincangan kalangan pecinta sepak bola dunia ketika ia resmi membeli klub Inter Milan yang berbasis di Italia dari pemilik sebelumnya Massimo Moratti. Ya, dialah Erick Thohir, pengusaha muda tanah air yang sedang naik daun. Anak bungsu dari 3 bersaudara kelahiran Jakarta 30 Mei 1970 ini besar dalam keluarga pengusaha. Kakak-kakaknya, Boy dan Rika Thohir adalah juga pengusaha sukses. Sang ayah, Teddy Thohir, merupakan salah seorang pemilik grup Astra International. Erick muda menempuh pendidikan sarjananya di Glendale University dan memperoleh gelar master dalam bidang administrasi bisnis dari Universitas Nasional California pada tahun 1993. Bersama 3 sahabatnya, Erick mendirikan perusahaan Mahaka Group yang pada kemudian hari berkembang menjadi perusahaan besar yang menguasai sejumlah industri media surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Ia juga pendiri dari organisasi amal Dharma Bakti Mahaka Foundation dan Dompet Duafa Republika, serta menjadi komisaris FIFA Group dan Beyond Media. Berinvestasi besar dalam dunia olahraga, pendiri dan pemilik klub bola basket Mahaka Satria Muda Jakarta dan Mahaputri Jakarta ini bercita-cita menjadikan olahraga tak hanya sebagai hobi, melainkan pula sebagai lahan bisnis yang menguntungkan bagi atlet dan pemilik klub. Pada tahun 2012, Erick Thohir bersama Jason Levin menjadi pemilik saham mayoritas klub DC United, sebuah klub sepak bola profesional asal Amerika Serikat yang berbasis di Washington DC. Setelah sebelumnya ia membeli saham dari Philadelphia 76ers. Selain sebagai presiden Inter Milan yang juga memiliki saham di klub sepak bola tanah air Persib Bandung, suami dari Elizabeth Chandra dan ayah dari 4 anak ini baru saja didaulat menjadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia untuk periode 2015-2019. Yang terakhir adalah yang terbaru. Ini jabatan baru ya, Ketua Umum KOI. Ini kan banyak, Inter juga harus diurus kan di luar negeri. KOI juga harus diurus di dalam negeri. Itu Keluarga juga mesti diurus. Keluarga mesti diurus juga. Ngebagi waktunya gimana itu? Saya rasa kuncinya itu bagaimana kita bisa memanage waktu, satu dengan baik. Yang kedua juga punya tim yang bisa membantu kita memanage. Challenge daripada Komite Olimpiade Indonesia ini ke depan sangat berat. Kenapa? Ada beberapa hal yang saya lihat. Satu, birokrasi olahraga di Indonesia ini kan bertumpuk-tumpuk. Sedangkan kalau kita lihat kan dana ada, tetapi manajemen itu saling overlapping dalam arti job desk dan lain-lain. Nah tentu ini mesti dibenahi. KOI bagian dari birokrasi itu. KOI, KONI, Menpora, Satlak Prima, ini yang kita mesti baik. Karena kenapa? Ujung tombaknya kan sebenarnya PBPB. Ujung tombaknya itu ya yang menciptakan atlet, yang membina suatu pelatih itu kan PB. Ya. KOI sendiri hanya mengirim. Hanya melakukan event internasional. Nah ini dia, soal event internasional. Yang salah satu PR dari KOI adalah Olimpiade juga dan Asian Games. Ini jadi digelar nggak tanpa sepak bola? Ya, justru ini challenge-nya sebelum ke sepak bola. Kalau kita lihat kembali Olimpiade Rio ini tinggal 9 bulan. Sampai hari ini kita belum menentukan Chief the Mission. Nah ini yang tentu kalau kita mau sukses Olimpiade ke depan, salah satunya selain kita mesti tadi menanya Salak Prima dan KONI, olahraga mana yang diunggulkan, dan tentu dukungan pemerintah seperti apa juga pimpinan Chief the Mission ini penting. Karena kembali dia sudah mulai mesti pergi ke Riau, melihat fasilitas yang ada, persiapan yang ada. Sama juga Asian Games kan kalau kita lihat negara-negara lain ketika ditunduk Asian Games itu 5 tahun sebelumnya fasilitasnya sudah jadi. Seperti di Cina, di Korea. Kita kalau kita lihat ini kan tinggal 3 tahun. Belum terjadi apa-apa.
Oke. Ya, karena bayangkan terakhir mengadakan Asian Games itu tahun 60 kita. Ya, 60-62 ya. Sudah berapa puluh tahun. Nah, ini kesempatan yang luar biasa buat bangsa kita menunjukkan kita ini sejajar dengan bangsa-bangsa dunia. Oke. Kesempatan menjadi tuan rumah Asian Games ini hal yang penting sekali. Semua Jadi, mesti mendukung. Walaupun tanpa kita tidak tahu sepak bola akan bisa lolos atau tidak nanti begitu. Sepak bola adalah komponen salah satu olahraga. Tapi kalau kita lihat di Olimpiade itu yang berkiprah bulu tangkis, panahan, angkat besi. Sering terlupakan panahan dan angkat besi. Ya. Inilah yang saya bilang birokrasi olahraga ini mesti juga lebih baik. SEA Games itu bagian penting. Asian Games mungkin kita mesti target. Tapi saya rasa final berat kalau dengan persiapan seperti ini. Nah, ini yang saya rasa kadang-kadang kita terjebak hanya di sepak bolanya. Jadi kesimpulannya Asian Games jalan terus. Asian Games mesti jalan. Tetapi tentu sebagai olahraga nomor 1 di bangsa Indonesia, sepak bola mesti juga berkiprah. Oke, ini masih bersayap ini ya, masih bersayap. Tapi ya sudahlah, kita tunggu saja beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan kita akan melihat ini. Ada artikel yang harus dijelaskan oleh Bang Erik nih berikut ini. Artikel yang pertama, Erick Thohir tidak menjamin Piala Presiden bergulir lagi tahun depan. Iya. Karena saya lihat begini, bahwa yang terbaik itu kan liganya berjalan, tim nasionalnya berjalan. Turnamen ini kan kita lakukan hanya bagian daripada menjembati kekosongan yang terjadi pada saat ini. Terutama apa sih kita mengadakan ini? Tentu kita ingin supaya PSSI dan pemerintah bisa berbicara. Itu satu misinya. Yang kedua yang terpenting juga kan klub-klub dan pemain ini kembali mesti ada yang main. Ya. Kalau enggak, kalau ini terlalu lama seperti ini, klub-klub ini akan rontok. Dan pemain-pemain sendiri tentu akan meninggalkan profesinya. Sehingga nanti kalau dibangun lagi, talenta yang sudah ada akhirnya kembali ke titik minus. Artinya apalagi liga harus ada. Apalagi hiburan rakyat ini hilang. Kita terbukti dengan Piala Sudirman, dengan Piala Presiden yang sekarang kemarin Piala Sudirman sudah berjalan, sekarang Piala Sudirman. Ini kan bagian dari tentu menjembati saja. Tetapi kedepannya mesti liga dan tim nasional kembali bermain. Sepakat dengan itu. Tetapi ternyata Piala Presiden ini tidak bisa menjembatani antara Menpora dengan PSSI ternyata ya. Hanya untuk mengisi waktu luang aja begitu. Tapi saya rasa masih ada jalan karena saya yakin Pak Menpora punya visi yang ada lah, kemauan yang ada. Dari pihak PSSI juga ada kemauan, tinggal bicara. Saya harapkan 2-3 bulan ke depan mesti selesai. 2-3 bulan. Oke. Ya pokoknya kalau Erik ini bandel itu 7, mentoknya 10, Erik 12,5 lah. Lebih. Oke, kita lihat gambar lagi nih Pak Erik nih. Kita lihat ada cerita apa di sini? Biji karet. Ada cerita apa dengan biji karet? Iya, saya rasa jadi ketahuan umur mainnya biji karet lah ya. Sekarang biji karet mana ada lagi nama. Enggak, kan rumah di Tebet lah ya. Dimana pada saat itu ya beda sama sekarang. Kalau zaman itu sama tetangga kita main. Kalau sekarang sama tetangga iri-irian kan. Jadi biji karet ini dimainkan atau dijualin? Jadi waktu itu ya kita memang, saya sedang main di rumah tetangga. SD waktu itu kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 umur 8 atau 9 waktu itu. Saya main, ya salah satu main biji karet kan. Biji karet tuh kalau ditaruh dipukul pecah gitu. Nah kira-kira jam 4 atau jam itu ada bapak-bapak jual biji karet sekarung. Ya kasihan gitu, maksudnya nggak tahu lah ada ada perasaan yang saya sama teman-teman, wah Pak jual biji karet Pak udah sore begini gitu. Iya nih, aduh capek lagi susah katanya gitu.
Terus ya kita iseng aja. Kalau kita beli sekarung berapa Pak? Jadi memang karena kasihan waktu itu. Lalu akhirnya harga segini. Wah terus saya sama teman-teman gimana kalau kita pecahin celengan. Terus pecahin Akhirnya celengan. udah kita pecahin celengan, dibelilah itu biji karet sekarung. Lalu kita taruh di rumah tetangga teman, besok kita main katanya gitu kan. Ini ada sekarung nih sampai bosen. Ya kan. Tangan kepelan tuh ya. Nah lalu ya besoknya kita pulang sekolah lari-lari kita main lah. Cuman udah lama-lama bosen juga kan maksudnya. Sekarung. Lalu kita bilang kalau gitu gimana kita jual lagi. Kemarin kan harganya segini gitu. Ya udah. Akhirnya bilang ya kita mesti jual segini saya bilang supaya tabungannya balik. Paling nggak tabungannya balik dulu saya bilang. Nah, akhirnya. Dari kecil ternyata ya bisnisnya. Jadi akhirnya kita jualan. Sama teman dibagi 2 itu biji karet. Kita jualan di depan SD itu dulu ada PSPT Pasar di Tebet gitu. Kita jualan di situ. Ya alhamdulillah laku. Ternyata masih untung. Jadi sisa uangnya dimasukin celengan, sisanya beli somai. Udah. Oke, ada gambar yang kedua lagi nih. Ini ada tongkat baseball dan mobil hardtop. Waduh, kalau ini kayaknya membekas sampai sekarang ini. Ini ya kenakalan remaja ini. Jadi saya di SMA 3. Jadi memang ya maklum lah. Jiwa muda gitu Jiwa muda gitu. Jadi waktu itu memang sering sekali tawuran sekolah. Nah ya kan. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya kebetulan memang pada saat itu kan banyak pertandingan basket antar SMA. Cuman biasanya ya memang supporternya sama kayak sepak bola sekarang gitu. Jadi biasa habis basket tawuran. Nah rupanya ya karena tawuran berantem gitu. Suatu hari saya kebetulan sudah diingatkan teman kalau bisa jangan pakai mobil itu. Karena mobil itu sudah diingat. Udah ciri khas Iya, gitu. udah jadi ciri khas gitu. Lebih baik jangan gitu. Nah jadi ya saya ke bimbingan tes hari itu. Rupanya dicegat sama 3 orang. Ya saya cuma sempat mukul sekali terus saya udah nggak inget karena dipukul sama stick softball. Ya yang saya dengar waktu itu dari cerita teman saya ya memang ya pada saat mereka datang ini yang menyelamatkan saya, Henjus, Anoy, Oki ya saya masih ingat namanya sampai sekarang. Yaitu ya saya sudah sedang didudukin lagi digituin lah ya mungkin ya. Itu udah dalam keadaan tidak ingat. Udah nggak ingat dan saya rasa saya nggak tahu kalau misalnya ketiga teman saya itu yang memang masuk bimbingan tes sama-sama juga pada hari itu tidak ada, saya juga nggak tahu nasib saya sekarang. Oke, Ya ini kan? ada teman-teman yang akan dikonfirmasi ini. Waduh. Barik. Senior presiden. Waduh. Halo, Bang Lutfi silakan ini. Ini Siang Mas Hai. Ini luar biasa ini Ini- teman-teman ini. ini fans berat Inter juga nggak bohong. Yang di ujung. Ini enggak. Yang waktu itu menyaksikan, melihat dan tahu mengenai peristiwa apa ya istilahnya Enggak, pembantaian, enggak. pemukulan nggak ada. Nggak ada. Tapi Nggak ada. bahwa sempat ada kejadian ini sampai dengar nggak? Yang mana nih? Enggak, karena Erik bandel Saya- soalnya. Wow. saya sama Lutfi ketemunya dari SD karena basket. Oke. Kalau sama Hari ketemunya waktu kuliah di luar negeri. Oke. Jadi ya peristiwa itu ya saya masih sebutin tadi nama-namanya. Iya, Mungkin iya. kalau ada yang nonton hari ini ya saya ngucapkan terima kasih kepada Henjus, Oki, Anoy karena mungkin kalau mereka tidak menolong pada saat itu mungkin juga nggak tahu. Jadi Ada sampai yang atau bekas enggak. di sini bukan karena itu. Enggak, ini yang di belakang lebih
lebih di belakang gitu. Oke. Karena stick softball, baseball. Ceritanya pasti mereka tahu. Gitu. Oke, saya mulai dari Bang Lutfi dulu nih. Apa nih? Dari usia berapa bareng-bareng dengan Erick Thohir ini? Saya kenal Erik 14 ya, Erik. 15 tahun, Iya. 14. Kelas 2 atau kelas 3 SMP. Dari basket. Kita main basket tim C ya, Erik. Iya, Tim C, Indonesia Muda. Indonesia Muda. Tim C. Pelatihnya abis itu jadi pelatihnya Erik kan? Kafari Iya, kan? Rastafari. Rastafari. Jadi Oke. kenal Erik di situ. Jadi terus kemudian sampai di kuliah ya. Iya. Ya, kuliah sama-sama satu kota, main basket lagi. Selesai sekolah, kita sama-sama janjian, partneran, dagang sama-sama. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang masih tetap, tapi urusnya ya basket lagi. Kalau sama Bang Ai, Dulu itu saya main sama kakaknya. oke. Jadi kuliah juga satu kota sama kakaknya, Pak Boy. Pak Boy. Nah, tengah-tengah begitu, sebenarnya saya setahun di bawahnya Pak Boy. Begitu pertengahan Erik datang. Nggak lama Erik datang, terus Pak Boynya pulang. Begitu pulang, si Pak Boy bilang, "Ai titip ya." Ya, jadi saya sempat 2 tahun lah sama Erik. Saya pulang Dititipin. dititipin. Dititipin anak beginian. Salah, malah yang dititipin belajar sama yang dititip. Jadi kalau dititipin itu artinya dijagain. Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang membuat Bang Ai merasa harus ngejagain sebagai kakak gitu misalnya? Banyak lah. Oh enggak, kalau itu Boy udah tahu. Nggak bisa Ai menjadi penjaga yang baik. Dari pertama udah tahu. Tapi nggak boleh diceritain. Nggak seru dong kalau nggak cerita. Nggak boleh Sedikit aja. diceritain. Jadi harus dijagain gitu ya. Ya pokoknya kalau Erik ini bandel itu 7, mentoknya 10, Erik 12,5 lah. Lebih. Bandel banget dong. Tapi bandelnya konstruktif. Oke. Erik ini kalau pinter pasti. Karena kalau nggak mungkin jadi sekarang kan. Tapi yang saya kagum itu Erik ini punya punya perseverance, keuletan yang luar biasa ini. Sama yang pasti punya hati yang besar. Hati yang besar itu bukan hanya kepada cita-citanya, tapi kepada yang indah-indah. Termasuk juga banyak pacar-pacarnya. Nah itu Ai nggak bisa mengendalikan. Maaf nih ada lista soalnya sini. Jadi keuletannya dari Luar segi biasa. itu juga ulet juga Iya. ya. Jadi saya lihat contohnya ya dia. Saya ini karena lihat dari kecil. Jadi waktu permulaan kerja itu saya mesti telepon. Kadang-kadang saya mesti telepon Lisa ini istrinya. Bangunin Erik gitu kan ya, supaya saya mau bicara gitu loh. Karena saya ini orangnya pagi. Sampai satu hari saya telepon Erik jam 7:30 sudah di mana TV One Rick itunya studionya? Iya. Wisma Nusantara? Bukan, di Pulau Gadung? Pulau Gadung, jam 7:30 pagi. Wah, Erik ini maju luar biasa. Tapi saya tahu bahwa Erik ini punya kecintaan yang luar biasa sama cita-citanya. Pernah satu kali, karena ini main basket juga, kita ambil tim basket namanya Satria Muda. Satria Muda itu Ambil tuh dalam arti Erik berkomit untuk membina klub ini. Oke. Lutfi yang duluan sebenarnya. Nomor 10 dari 10. Jadi juru kunci tahun 99 ya Ricky? Iya, sudah. Tahun 98. Ambil 98. Ya, kita masuk 99. Tahun itu ini Satria Muda juara nomor 1. wow. Materi pemainnya mirip, cuman ambil satu pemain ya Ricky? Ya. Materi pemainnya mirip, Victor Roring waktu itu. iya, dan pelatihnya sama. Jadi kadang-kadang saya kalau ngelihat dia interaksi sama keluarganya, sama timnya, kadang-kadang saya juga kaget. Ini Erik nih sayangan sama timnya atau sayangan sama keluarganya. Bisa beda, karena kenapa? Main di Malang, main di Jogja, berhari-hari berminggu-minggu. Tapi begitu Erik komit, langsung juara Indonesia. Tahun itu juga. Wah. Oke. Ya udah Erik, saya sebel marah karena sama Erik. Kalau untung, pergi ke Medan lagi, jual aja sekarang. Mana uangnya? Bagi-bagi rame-rame, gitu kan ya. Bang Ai kan menyaksikan betul keuletan ya pada saat di Amerika dititipin gitu kan oleh Pak Boy begitu. Ini melihat keuletan dan persistensnya juga begitu. Dalam hal apa saja?
Oh dia sih sebenarnya gini, apapun ya maksud saya kalau udah punya mau terus. Jadi nggak jadi, dapat nggak dapat belakangan lah urusannya. Sebelum nabrak tembok sih, Ya sebelum tahu tembok sih, selama masih bisa diajak tembok bicara. ditabrak. Jadi Tembok kalau ditabrak. tembok itu ada bibir diajak ngomong, pasti rubuh temboknya. Tapi Tembok karena dibahas. enggak, ya udah kalah Oke. gitu. Oke. Tapi kembali lagi kayak Lutfi bilang, terutama yang sebenarnya kita mulai dari suka olahraga itu ya pertama awalnya Lutfi. Ya Satria Muda itu sebenarnya Ya. Lutfi. Tinggal begitu udah, Rik nih ya, tolong ya diurus gitu. Harus all out, begitu udah, kayaknya ada yang kurang lu yang cari ya, pokoknya begitu deh. Oke. Begini nih, karena cerita Oke. itu mengilustrasikan persahabatan kita nih. Sebenarnya ada Wisnu satu lagi Iya, mestinya. iya. Persahabatan kita ini dan bagaimana memang Erik itu uletnya luar biasa. Bagaimana coba? Bukan hanya jadi juara Indonesia. Berapa tahun kemudian ya, tiba-tiba Satria Muda punya lapangan basket sendiri. Tiba-tiba saya bilang nih, Rick, enak nih main basket kayak di Amerika pakai AC. Pakai AC. Begitu datang bill bulanan bayar listriknya, loncat kita semua. Karena ya itu tadi bilang, saya kasih sama Erik kasih sama Ai kasih sama lender of last resort, namanya Kak Boy. Kak Boy tolonglah, gitu loh. Jadi itu yang kejadian, tapi ini persahabatannya begitu. Dan itu semua karena Erik. Gitu. Oke. Ini kan berempat ya. Ya, harusnya ada tambah satu lagi. Kembali ke Indonesia dari Amerika. Akhirnya bikin Mahaka itu ceritanya gimana? Karena sering ketemu, akhirnya ngobrol, udahlah kita bikin deh gitu. Siapa tuh yang punya usul pertama? Lutfi pertama. Lutfi lah. Terakhir saya. Bikin. Terus? Bikin. Jadi ya dari situlah kita Oke. yang tadinya bidangnya lain, akhirnya sampai ke media. Gitu. Kalau media ya dia punya Nah itu juga mulainya saya, kita dagangnya tuh, usahanya tuh Macam-macam. Trading lah. macam-macam, bikin trading. Kalau saya passionnya trading, Oke. gitu. Jadi saya senang sekali trading. Jadi kita trading macam-macam waktu itu. Kemudian punya industri sedikit. Kemudian infrastruktur ya, Rik, ya. Setelah saya ikut pemerintahan tahun 2004, Mesti lepas. kan mesti lepas. Jadi Erik semua yang pegang. Jadi sekarang Erik usahanya media. Waktu saya balik lagi setelah pensiun di umur 45 tahun, 3 kali balik lagi ke kantor, saya nggak ngerti Erik ngomong apa. Jadi saya nggak mau ganggu-ganggu Erik. Nah, sekarang Erik jalan sendiri. Oke. Nama Mahaka itu keluar dari mana itu? Mahaka. Akhirnya kita keluar pakai nama Mahaka gitu. Itu bahasa Sanskerta sebenarnya. Artinya langkah awal yang baik. Oke. Dan ternyata betul langkah awal yang baik ya. Ya pokoknya ya gitu. Tapi ya gitu namanya Erik. Satu hari ketabrak ketabrak tembok. Kan kita kan antara capital, kemampuan sama kemauan itu kan selalu mismatch. Ini. Artinya sanggupnya 1, pengen belinya 15. Nah, Jadi saya sudah bilang satu kali sama Erik tagih, Vi, perusahaan utang segini. Banyak deh ini, gitu kan ya. Sampai, ya Rik gimana bayarnya ya? Udah sakit saya kumpulin semua, kita bayar sebagian pakai pakai cash, sebagian pakai saham. Ingat kan Rik? Iya. Janji ya Rik, pokoknya nggak boleh beli-beli lagi. Sampai saya tanda tangan. Dan Wisnu tanda tangan, Ai tanda tangan sama-sama. Perjanjian. Ini hari Jumat siang. Kelar nih. Ingat kan Ai? Kelar. Erik sorenya mau ke Medan. Senin pagi tiba-tiba Erik jam 10 udah datang di kantor. Bos, kita dapat rezeki bos. Saya lemes nih Indi. Aduh, Erik beli apa lagi nih? Ini padahal udah janjian hari Jumat nggak boleh beli apa-apa. ada tanda tangan. Tanda tangan, pokoknya janji Erik, kita mesti teken sama-sama, gitu kan. Kita dapat rezeki bos. Ingat kan Erik? Iya. Beli radio 2 biji di Medan. Untung nih katanya gitu kan. Pokoknya harganya serius lah, saya nggak inget berapa pasti, cuman pokoknya serius harganya. Terus untung nih katanya. Ya udah Erik, saya sebel marah kan sama Erik. Kalau untung, pergi ke Medan lagi, jual aja sekarang. Mana uangnya? Bagi-bagi rame-rame, gitu kan ya. Jual. Ya nggak bisa sekarang bos, mesti 2 tahun lagi. Saya yakin hari ini masih dipegang sama Erik, nggak dijual-jual. Gitu. Ini setengah mati nih, gitu loh. Jadi, tapi karena saya yakin Erik itu punya human personal touch yang bagus, saya yakin Erik pasti bisa. Oke.
waktu di Maka memang Lutfi leadernya. Makanya kan kelihatan tuh jadi menteri, jadi semua. Memang Lutfi, tapi memang kalau Hari sama Wisnu lebih di financial. Kalau saya mungkin lebih di operation, mungkin itu. Jadi karena memang biasanya kalau Lutfi nyuruh, biasanya saya yang diterjunin tuh. Oh, Erik duluan. Iya kan? Saya panggilnya Jack Welch. Tahu Jack Welch bekas dirutnya GE. Jadi Erik duluan. Kita tiba-tiba satu ketika nggak tahu bagaimana dapat mesti ngurusin Harian Islam Republika. Iya. Siapa yang mau ngurus? Saya baru jadi ketua HIPMI pusat. Ya, nah Erik ya. Jadi ketua HIPMI pusat. Jadi siapa yang mau ngurus nih? Ya udah deh. Kirim Erik. Enggak begitu. Di rapat umum pengen saham di Kartika Chandra. Hah? Kenapa? Kan Nggak nggak inget. gantian jadi presiden di RUT. Saya nyuruh tapi pokoknya gitu. Tapi gini. Karena saya lihat Erik waktu menyelesaikan Satria Muda. Erik ini kalau dia sudah konsentrasi, hatinya ini kan punya hati yang sangat besar gitu kan ya. Dan dia selalu beresin. Oke. Dan itu susah setengah mati. Oh. Mesti yang pertama berapa nih? PHK. Hampir 100 lebih waktu itu. Pokoknya 100 lebih wartawan ya ini. Bisa bayangin nggak kalau datang ke TV One tiba-tiba Erik mencet 400 orang gitu kan PHK. Ini setengah mati nih gitu loh. Jadi tapi karena saya yakin Erik itu punya human personal touch yang bagus, saya yakin Erik pasti bisa. Oke. Erik datang ke kantor, orang itu taruh kaki di atas meja. Datang 1 tahun, untung Indi, dan itu menjadi kiblat koran Muslim yang mimpin namanya Erick Thohir. Erik namanya loh, bukan Muhammad Lutfi loh, gitu loh. Nah, itu yang Namanya Erik. dan itu Erik bisa menjadi pimpinan barometer daripada pemikiran Islam pada saat itu. Buat itu saya bilang hebat. Oke. Sering nggak di Mahaka itu ketika Bang Erik itu datang, bos. Begini begitu sering nggak Bang Ai? Karena sekarang terbukti Mahaka itu kan banyak sekali anak bisnis. Ya lama-lama kita jadi familiar, begitu bilang minta rapat pagi, bos. Apalagi yang tinggal cek dapur, cukup nggak ada bumbunya kan gitu aja. Oh enggak, itu enggak begitu. Kalau udah bos itu, Ai pergi ke bank. Itu Urus sama artinya. bank. Pokoknya Ai, kita beritanya gini, Ai minta tolongnya Ai nggak pulang sampai dapat duitnya. Nggak tahu bagaimana caranya. Tapi dapat juga. Jadi berempat ini melengkapi gitu ya. Oke, apa pesan-pesan sahabatnya dari Bang Ai dulu? Ya saya sih lihat dia makin dengan tambah umur, pengalaman tambah banyak, harusnya pasti lebih wise lah gitu ya. Kelihatannya? Wise. Oke. Wise. Karena Aman. kalau dulu lebih agak ekstrim. Dia kalau nggak suka sama orang ya dia ngomong, nggak pakai belakang-belakang ngomong. Suka sama orang pun dia ngomong gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang straightforward banget. Tapi sekarang dengan pengalaman dia lebih smooth lah. Walaupun tidak sukanya kelihatan kalau nggak suka sama orang. Jadi tetap ininya tetap inilah. Itu nggak berubah? Nggak berubah, punctual time-nya gitu. Jadi kalau janji sama dia lebih cepat, lebih bagus daripada telat. Oke. Walaupun telat. Oke. Dari Mas Lutfi? Kalau saya, jadi waktu Erik tiba-tiba jadi presiden Inter Milan ini, kita ini semua bangga ya, Bang. Saya bilang sama Erik, karena itu ada naik turunnya kan. Dipuji ketika menang, dicaci maki ketika kalah. Ini sentuhan Erik penting di sana, gitu kan ya. Kenapa? Karena hati Erik itu, sentuhan Erik itu penting untuk bisa memajukan timnya, gitu kan. Kalau perlu saya bilang, saya ngomong nih sama Lisa, tinggal di sana, cari apartemen, 2 minggu di Milan, 2 minggu di Jakarta. Erik cuma bilang, gila lu, katanya gitu kan. Pesan saya nih, karena Erik dikasih tanggung jawab amanah mengurus olahraga Indonesia. Nah, Rick, tolong siapin hati yang besar, perseverance yang tinggi, keultan dan kesabaran yang luar biasa. Karena yang tanggung jawab Erik ini bukan saja kepada bangsa dan negara gitu kan ya, tapi nama kita semua untuk kebaikan bangsa kita. Olahraga Indonesia. terima kasih untuk sahabat-sahabat Erick Thohir. Kami masih akan ada satu segmen lagi dengan keluarga. Saat lagi. Harus Pak Erik yang buka. Oh gitu.
Yang ya oke. Waduh. Oke. Keluarga sudah ada di sini, tapi ini sebetulnya nggak lengkap ya, Pak Erik ya? Enggak. Nggak lengkap ya? Oke, Pak Erik aja yang memperkenalkan. Ya alhamdulillah Allah baik lah ya. Saya dan istri saya dikarunia anak kembar, laki perempuan. Tapi kebetulan memang keduanya sekarang ke luar negeri untuk belajar gitu. Lalu ya itu Asya dan Arfa. Yang ketiga Aga, laki-laki. Saya sama Lisa prinsip ketika mendidik anak itu ada dua yang selalu kita bilang sama mereka. Nomor satu, kita berusaha maksimal memberikan pendidikan kepada kalian, edukasi setinggi-tingginya. Yang kedua, kita berusaha mendidik mereka mempunyai karakter yang baik. Gitu. Karena buat saya uang bukan segalanya. Jadi saya juga tidak mau misalnya kita punya anak-anak dibesarkan karena uang. Gitu. Oke. Sama Alia juga yang paling kecil nih, yang paling manja tentunya. Ya kan? Oke, ada sesuatu nih kita yang akan diperlihatkan. Oke, satu di sini, dua di situ. Terima kasih. Waduh, apa nih? Harus Pak Erik yang buka. Oh gitu. Yang ya oke. Waduh. Mau lihat nggak? Ini kerupuk yang biasa ada di gado-gado ya? Iya. Iya. Ini Mbak Lisa emang selalu harus ada? Atau enggak? Di rumah ya sering ada kerupuk itu. Harus ada, emang spesial request Makanya harus ada. cukup Mulai sekarang gemuk. Membatasi goreng-gorengan. Tapi memang ini special request harus ada gitu untuk makan. Ini satu keluarga, semuanya suka Kerupuk. Oke, yang kedua mau dibuka silakan, Bang Erik. Waduh. Nah, ini boleh diperlihatkan. Ini adalah es podeng ya. Kalau es podeng gimana tuh Mbak Lisa ceritanya? Harus ada juga. Sering. Cuman ini terus terang bukan di rumah. Di kantor biasanya. Di kantor. jajan sendiri. Jajan Harus sendiri. ada juga. Emang suka Sering banget. es podeng. Oke. Sering banget lah. Katanya tadi dari teman-temannya ada yang bilang juga tuh Bang Erik bahwa kalau setelah makan harus ada dessert. Iya. Iya. Makanya gemuk. Oke, Mbak Lisa, ini mendampingi seorang Erik Thohir begitu ya. Ada sudah cukup lama dan segala macam sepak terjang gitu. Jadi istri tuh kaget-kaget nggak sih? Kaget. Kaget banget, Aha. surprise, tapi bangga. Kagetnya ketika apa? Bangganya nanti. Kagetnya ketika apa nih terutama? Berani mengambil klub bola besar, Mhm. Inter. Kalau Erik sudah bertekad, tidak ada yang bisa menghentikan. Mhm. Tapi sebagai istri suka diajak ngobrol dulu nggak, misalnya mau begini mau begitu gimana ya? Apa? Biasanya Erik Jalan aja. Jalan aja. Saya berusaha misahin antara kehidupan kantor sama rumah. Mhm. Kehidupan seperti itu juga banyak orang melihat hanya wah-wahnya saja. Hanya wah gitu. Tetapi kan sebenarnya itu pressure-nya sangat tinggi. Dan saya rasa saya berterima kasih kepada keluarga yang dimana mereka itu bisa mengasih space ke saya. Oke. Ya, dan saya juga berusaha disiplin ketika saya sama mereka atau liburan, ya saya berusaha memberikan yang terbaik juga pada saat itu. Oke, Gitu oke. yang Kurang saya- lebih seperti itu. Saya ingin tanya romansa nih, pertemuannya di mana dengan Mbak Lisa pertama kali? Iya. Pertama kali sih dipertemukan oleh kedua orang tua ya. Mhm. Kedua orang tuanya Erik dan orang tuanya saya waktu itu. Terus? Terus ya berlanjut. Tapi Jadi dipersingkat. waktu itu ada perkawinan kakak saya, Lisa jadi pagar ayu, gitu. Ya biasalah orang tua kadang-kadang tuh
Dek, saya dipanggil di rumah Dek, karena anak paling kecil Bungsu. kan. Dek tuh, ada yang cakep gitu. Cuman waktu itu saya kuliah, Lisa masih baru SMP mau naik SMA. Gitu. Jadi saya masih bilang, kecil mam. Gitu. masih SMP ke SMA. Iya kan. Ya cuman memang terus ketika Lisa belajar di luar negeri, saya belajar, ya ketemu. Tapi memang tidak ada apa-apa. Ya. Jadi tidak ada apa-apa. Justru berlanjutnya ketika saya sudah di Jakarta, sudah mulai usaha di Mahaka tadi. Lisa juga balik waktu itu kerja di perusahaan akuntan. Nah kalau nggak salah kita ketemunya nggak sengaja di food court ya. Di Nggak Sudirman. sengaja itu. Di Sudirman. Oke. Nah di situ tukeran nomor telepon lagi Mulai. gitu. Mbak Lisa romantis nggak sih? Romantis. Iya, keluar juga. Oke, ini ada cuplikan yang ingin diperlihatkan ke keluarga, ya? Dedi menjadi presiden Inter Milan yang pastinya aku bahagia banget, senang. Dan kebetulan juga salah satu tim favorit saya itu Inter Milan, jadi aku kayak bener-bener amazed, kayak bener-bener wah gitu. Hampir setiap bulan dia harus ke luar negeri karena business trips. Tapi kalau dia lagi di rumah, dia tuh selalu spend time with his family, selalu ngajak makan, nonton. Aku selalu mendoakan buat Dedi untuk selalu sukses. Saya sungguh berterima kasih kepada Dedi untuk semuanya dan segala hal yang Dedi telah memberi dan menyediakan untuk Asya. Saya punya pesan untuk Dedi. Please Dad, jangan terlalu stres. Kerja keras, tapi chill Dad. Gimana tuh tadi pesan dari putra putri? Ya saya rasa gini, tadi kan saya bilang kesuksesan seorang Erick Thohir itu bukan hanya kesuksesan pribadi. Tetapi karena banyak orang yang membantu. Dan memang yang menarik di perjalanan hidup saya, mungkin juga tadi kenapa Lisa bilang kaget-kaget. Kadang-kadang saya hanya menjalankan yang saya jalanin, tetapi kadang-kadang ketemu suatu hal yang tidak di planning. Nah saya rasa ya di rumah ya saya juga berusaha juga menjadi pimpinan yang terbaik buat keluarga saya dengan segala kekurangannya. Gitu. Mbak Lisa, harapan dari Mbak Lisa apa untuk Erick? Kita sebagai family akan selalu mendukung, will be there for you always, even though Erick nggak selalu bersama kita. Dari Alia, harapan kamu apa untuk Dedi? Jangan terlalu kerja keras biar nggak stres, sama jaga kesehatan. Terus if you need any help, we'll always be there for you. Terima kasih Pak Erick Terima sudah kasih, hadir di sini. terima Mbak Lisa kasih. terima kasih tadi untuk semua yang sudah hadir di sini juga terima kasih. Luar biasa malam ini. Oke, dan terima kasih juga untuk semuanya yang hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain di 1 jam lebih dekat ya. Terakhir, yel-yel lagi. Sampai jumpa.